Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dista Salsabila Aulia dari kelas MN23M dengan nomor NIM 2023 008080. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai materi yang disampaikan oleh Profesor Didin Salehuddin tentang agama dan etika. Nah, sebagai mahasiswa yang berintelek harus menjadi seorang yang beriman dan mengikuti sifat baginda Nabi Muhammad SAW dan menjadi suri tauladan untuk semua manusia. Nah, beliau memiliki sifat-sifat yang mulia, diantaranya yang pertama yaitu sifat sidik, yang berarti jujur. Sebagai mahasiswa tentunya kita harus memiliki sifat jujur tersebut, baik itu dalam menjalankan tugas, ujian, ataupun hal yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah sifat amanah. Amanah yang artinya dapat dipercaya. Jadi mahasiswa harus dapat menepati janji dan tidak boleh melanggar atau ingkar janji terhadap sesama maupun orang yang lebih tua. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat tabligh yang berarti menyampaikan. Sebagai mahasiswa aktif, kita boleh berbagi pengetahuan dengan teman-teman dalam diskusi kelompok, berbagai cerita pengalaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu sifat patronah, yang berarti kecerdasan. Mahasiswa bisa mengembangkan pemikiran kritis dan inovatif dalam menghadapi masalah akademik. Nah, selanjutnya ada pun sifat sabar. Mahasiswa tetap tekun belajar meskipun menghadapi kesulitan dalam memahami materi. Dalam dunia kampus, kita tidak akan mudah terhindar dari pengaruh yang menghambat progres. Kita sebagai mahasiswa, seperti pergaulan bebas, foya-foya, dan lain sebagainya, dengan itu kita hadapi dengan sabar, karena sabar akan menahan hawa nafsu kita untuk tidak ikut terjerumus pada hal-hal yang tadi sudah disebutkan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, latar kabuz zina, jangan mendekati zina, karena zina adalah perilaku yang mengandung kemadaratan bahkan berdosa. Nah, jadi oleh karena itu dengan menerapkan sifat-sifat Rasulullah SAW, lingkungan kampus dapat menjadi tempat yang lebih positif, produktif, dan juga beretika, menciptakan suasana yang kondusif untuk pembelajaran dan mengembangkan diri. Kemudian untuk materi selanjutnya mengenai tafsir surat Az-Zumu'ar ayat 17-18 yang memiliki indikator yang pertama al-ibad. Al-ibad berarti hamba-hamba Allah. Istilah ini merujuk pada orang-orang yang taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Yang kedua ada al-muhtadun. Al-muhtadun artinya orang-orang yang mendapat petunjuk. Istilah ini mengacu pada mereka yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalan yang lurus sesuai ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, ulul albab. Ulul albab berarti orang-orang yang berakal. Dalam konteks Islam, istilah ini merujuk pada orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual. Mereka menggunakan akal dan hati mereka untuk memenuhi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, alam semesta, dan dalam kehidupan. Kedua ayat ini menekankan pentingnya tauhid atau mengesahkan Allah, menghindari syirik atau menyekutukan Allah, dan menggunakan akal dalam memilih jalan yang benar. Ayat-ayat tersebut juga mendorong umat Islam untuk berpikir kritis dan bijaksana dalam menghadapi berbagai informasi dan pendapat. Dan dalam ayat tersebut juga ada makna dalam 3 indikator. Yang pertama, mendengarkan atau istima, menyimak bacaan Al-Quran dengan seksama, memperhatikan dengan baik dan mendengarkan ceramah atau kajian agama. Kemudian yang kedua, memahami, yaitu mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran dan hadis, mencari ilmu tentang prinsip dan praktik Islam. Yang ketiga, mendiskusikan, yaitu terlibat dalam dialog yang sopan tentang topik-topik Islam, berpartisipasi dalam kelompok belajar untuk memperdalam pemahaman. Kemudian yang keempat, mengkritisi, yaitu memberikan kritik yang
membangun terhadap intervensi yang keliru dari teks-teks Islam, mempertanyakan politik budaya yang menggunakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dan yang kelima, mengikuti menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, mengikuti teladan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.